Hai Sidul Tuber. Bagi umat muslim pasti tak asing dengan air Zam-Zam. Biasanya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji dan umroh akan berkunjung ke sumur Zam-Zam dan membawa pulang air Zam-Zam sebagai oleh-oleh. Dalam bahasa Arab, Zam-Zam berarti banyak atau melimpah ruah. Pengertian ini sesuai dengan kondisi air Zam-Zam yang tak pernah kering meski telah digunakan selama ribuan tahun. Selain tak pernah kering, air Zam-Zam memiliki fakta unik lainnya yang tak kalah menarik untuk disimak. Untuk info lengkapnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Bebas bakteri dan kuman. Menurut penelitian beberapa ilmuwan, air Zam-Zam dinyatakan bebas dari bakteri dan kuman walaupun tanpa dimasak terlebih dahulu. Ketika air Zam-Zam disorot dengan sinar ultraviolet, maka tak ditemukan kuman dan bakteri yang umumnya ada pada air lainnya. Ilmuwan asal Jerman Knut Pfeiffer juga pernah melakukan penelitian tentang kandungan mineral pada air Zam-Zam. Hasilnya sungguh mengejutkan. Air Zam-Zam mengandung mineral tinggi yang kaya terdiri dari banyak jenis mineral yang bisa meningkatkan energi serta baik untuk sistem jaringan tubuh. Mengapa air Zam-Zam tidak pernah mengering? Air Zam-Zam telah ada sejak zaman Nabi Ismail. Secara ajaib, mata air Zam-Zam keluar saat Nabi Ismail menangis karena kehausan di padang pasir bersama ibunya. Dokumen sejarah menunjukkan zaman itu diperkirakan tahun 1910 semasa Masehi. Sehingga jika disesuaikan dengan kalender Hijriah, air Zam-Zam telah ada selama lebih dari 4.000 tahun. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana air Zam-Zam tidak pernah kering selama ribuan tahun. Menurut Abbas Syaroki, Profesor Geologi dan Sumber Daya Air di African Research Institute, mengatakan air di sumur Zam-Zam tidak pernah kering karena terhubung dengan air tanah terbarukan. Air terbarukan ialah air yang sumbernya adalah hujan di kota Mekah. Mekah merupakan daerah pegunungan dan salah satu lembahnya menampung air untuk sumur Zam-Zam di dataran rendah. Menurut Profesor Syaroki, terdapat 14 meter endapan sungai yang terbentuk dari air hujan di pegunungan yang jatuh ke dataran rendah dan berubah menjadi sedimen. Proses ini membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membuat sumur Zam-Zam yang panjangnya mencapai 14 meter. Di bagian paling bawah terdapat kumpulan bebatuan yang menjadikan total kedalaman sumur Zam-Zam mencapai 35 meter. Kemurnian air Zam-Zam sangat tinggi. Hasil riset juga terbukti bahwa air Zam-Zam memiliki tingkat kemurnian tertinggi dibandingkan air manapun di muka bumi. Bahkan banyak ilmuwan yang sepakat kualitasnya lebih baik daripada air dari pegunungan Alpen. Kandungan senyawa bikarbonat pada air Zam-Zam sekitar 366 mg per liter. Sedangkan air dari pegunungan Alpen sekitar 357 mg per liter. Maka dari itu, air Zam-Zam dinyatakan sebagai yang paling murni di dunia. Orang pertama yang masuk sumur Zam-Zam. Yahya Hamzah Koshak adalah bapak insinyur Saudi karena telah berjasa memugar sumur air Zam-Zam. Sebagian besar hidupnya diketahui dicurahkan untuk menjaga dan membuat sumur Zam-Zam bermanfaat untuk semua umat di sana. Koshak sempat tinggal sekitar 150 meter dari depan gerbang Al-Sofa Masjidil Haram saat masih kecil. Di kediamannya saat itu, Koshak kerap melihat para peziarah dan warga yang saling berdesak-desakan untuk minum air dan berwudu di sumur Zam-Zam. Saat berkuliah,
dia pernah membuat penelitian tentang sumber daya air di sekitar Mekah, serta penelitian tentang penggunaan sinar ultraviolet atau UV untuk membersihkan dan memurnikan air dari sumur Zam-Zam. Koshek juga tercatat pernah menjadi Direktur Jenderal Departemen Air dan Saluran Pembuangan untuk wilayah Barat Arab Saudi. Saat menjabat, dia melakukan studi ekstensif tentang pekerjaan teknik yang diperlukan untuk saluran di sumur Zam-Zam dekat Ka'bah untuk desinfeksi air dan menerapkan sistem radiasi ultraviolet untuk mengendalikan bakteri. Selain itu, dia juga menginisiasi pemindahan pintu masuk ke sumur dan menentukan cara terbaik untuk mendistribusikan air di dalam Masjidil Haram, serta mengelola air hujan, drainase, dan sistem pembuangan limbah. Kecintaan Koshek pada sumur Zam-Zam juga dituangkan dalam sebuah buku berjudul Zam-Zam, Air Suci, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1983. Koshek juga memproduksi film dokumenter berjudul Zam-Zam Nourishment and Creative, berdasarkan pengalaman langsung dan keterlibatannya seumur hidup dengan sumur. Film itu diketahui diproduksi dalam 7 bahasa. Nah itulah guys, beberapa fakta unik tentang air Zam-Zam. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.